Mulai ya, Bapak Ibu. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Walaupun hari udah siang, tetap selamat pagi. Kenapa saya harus pakai selamat pagi ya? Karena setiap pagi itu yang semangat. Kalau udah siang, udah loyo ya. Jadi walaupun udah sore, walaupun udah siang ini, tetap selamat pagi terusnya. Salamnya. Oke, anak-anak. Ini pada hari ini kita akan belajar nantinya tentang sistem starter ya, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu absen satu-satu ini. Siapa yang tidak hadir ya? Nah, tolong dijawab nanti, jangan diam aja, dengarkan absen dari saya. Abdul? Ya, Pak. Hadir, Pak. Dia? Hadir, Pak. Nur Hajidin? Hadir, Pak. Inyoman? Hadir, Pak. Idam? Idam mana dia? Bolos Nur, lagi. Nggak ada, Pak. Nggak ada kabar kah dia tadi? Informasi atau berangkat kan dekat dengan rumahmu? Motornya Tadi ada, rusak, Pak. Pak. Tadi ada, Pak, semua pulang lagi. Walah. Ya udah, nanti sampaikan ke dia. Besok temui saya ya. Siapa? Ya, Pak. Nah, minggu lalu kita kan udah belajar ya tentang sistem penerangan pada kendaraan. Sekarang kita udah masuk materi yang baru, bahan ajar yang baru ya. Sekarang kita belajar tentang sistem starter. Nah, untuk ulang-ulang. Nah, Pak Nyoman, apa fungsi Ya, Pak. dari sistem penerangan apa? Untuk menerangi kegelapan, Pak. Waduh, ya benar, untuk menerangi kegelapan. Kalau mobil itu dijalankan pada malam hari. Kalau siang hari ada di depan kah lampunya? Ya? Kalau siang hari tetap dinyalakan juga kah lampunya? Enggak, Pak. Enggak menyalakan. Matikan. Ya. Nur, Ya, Pak. nih, saya untuk mereview kembali. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, sistem penerangan di kendaraan itu sebutkan contohnya. Lampu kepala, Pak. Ya, lampu kepala. Dia, apa lagi? Lampu tanda belok, Pak. Lampu tanda belok. Yang lainnya? Lampu Abdul? belakang. Mungkin Lampu Abdul kabin. bisa? Lampu kabin, Lampu Pak. kabin. Nah, dia bisa yang ngasih lagi tambahan? Lampu kabut, Pak. Ya, lampu kabut ya. Nah, alhamdulillah masih ingat ya. Tapi kalau nggak ingat, ya kembali lagi diingat-ingat pelajaran. Itu, Pak, lampu yang kedip-kedip itu, Pak. Ya, lampu apa namanya? Kedip-kedip, Pak. Lampu sen ya, jangan lupa. Oh, lampu sen. Lampu Ya, hasar, Pak. lampu hajar ya, juga lampu peringatan. Oke, karena udah ingat, kita lanjut ya, bahan apa? Kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem starter. Kedengaran kan suara Bapak? Kedengaran, Pak. Ya, soalnya di sini hujan deras ini, jadi agak sedikit pasti ada suara derau, ya. Angin kencang juga, Pak, ya di sana. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya. Ya, kelihatan, Ya, Pak. sudah, Pak. Sudah tampil ini. Nah, ini dia. Jadi kegiatan belajar kita pada hari ini adalah tentang sistem starter. Nah, di sini ya bisa dilihat ya, ada kompetensi dasarnya,
yaitu menerapkan cara perawatan dari sistem starter. Nah, di sini ada beberapa indikator yang nantinya harus kalian capai, ya. Bisa dibaca ya, Pak Nyoman? Apa yang Bisa, pertama Pak. bisa disebutkan? Peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem starter pada kendaraan. Ya, itu yang pertama nantinya. Jadi ketika kita belajar di sini, kita belajar sistem starter, yang pertama nantinya kita harus bisa menjelaskan fungsi dari sistem starter. Ayo, yang kedua, Abdul. Apa indikatornya? Indikator kedua, Pak, peserta didik mengetahui serta menjelaskan prinsip kerja dari sistem starter. Ya, yang kedua pada kegiatan belajar kita hari ini adalah supaya kita memahami dari prinsip kerja sistem starter. Nur, yang ketiga, ayo. Peserta didik mengetahui hal-hal yang menghambat kinerja motor starter. Ya, ada hal-hal yang menghambat nantinya kinerja dari motor starter, ya. Oke, cukup. Ada satu lagi. Ayo, Dea, sebutkan. Peserta didik mengetahui jenis-jenis sistem starter. Peserta didik mengetahui dari jenis-jenis sistem starter, ya. Lanjut, saya bacakan aja yang kelimanya ya. Itu nantinya pada hari ini mengetahui dari komponen dari sistem starter. Nah, dari semua indikator ini, karena hari ini kita cuma 50 menit pertemuan kita, jadi yang kita bahas cukup 3 nanti indikatornya. Yaitu yang pertama menjelaskan fungsi dari sistem starter, yang kedua menjelaskan prinsip kerjanya, dan yang ketiga kita mempelajari tentang komponennya dulu. Ya. Jadi cukup 3 itu yang nantinya kita pelajari. Nah, ini pertanyaan awalnya ini, ya. Kadangkala ini ada pertanyaan, kita pernah dengar dengan sistem starter ya. Ini yang sering-sering bawa motor, Pak Nyoman, ya, Nur, ya. Ya, Pak. Tuh, ini sering Pak. bawa motor, pernah dengar starter ya? Pernah, Pak. Kenapa? Nah, sering itu dengar starter ya. Nah, ini ada orientasi masalahnya, ya. Tapi ibaratnya Ananda itu kan udah tahu starter, tapi belum tahu lagi kenapa sampai starter itu berputar ya. Di sini ya, coba perhatikan. Ada beberapa gambar, ya. Nih, ayo. Nyoman, ini gambar apa ini? Mesin diesel, Pak. Mesin diesel? Ya. Yang lainnya, Abdul? Mesin dongpeng. Ya, mesin dompeng, ya. Lanjut. Nur, ini mesin apa ini? Mesin kompresor, Pak. Kompresor. Kompresor angin ya. Ya. Nah, betul. Nih dia. Mesin apa ini yang saya tunjuk ini? Apa itu, Pak? Buat nyemprot-nyemprot, Pak? Pemotong Nggak rumput kelihatan itu. Oh, buat potong rumput, Pak? Oh iya, mesin potong rumput. Rumput. Nah, Oh, yang sebelahnya. Motor metik. motor itu. Ya, ini Starter kaki, Pak, motor metik. starter kaki, ya, starter Engkol, kaki pada motor metik. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Di sini. Apakah Anda mengetahui mesin dompeng? Bagaimana cara menghidupkannya? Ya. Tadi, ya. Udah tahu kan mesin dompeng itu bentuknya seperti ini kan? Ya. Nah, sekarang cara menghidupkannya. Bagaimana cara menghidupkannya? Ditekan, Ya. Pak. Ditekan Dengan cara koplingnya diengkol, baru Pak. diputar. Ditekan, terus Diputar. Diputar. Engkolnya, Engkol pakai Pak, pakai engkolan, Pak.
Oh ya, pakai engkolan tangan ya. Ya. Iya. Ya. Lanjut, yang di sebelahnya. Lanjut pertanyaan keduanya. Apakah Anda pernah mendengar kata dinamo? Pernah. Kenapa? Nah, ya. Gimana pernah dengarnya? Dinamo Dinamo. air, Pak. Pompa air. Dinamo air. Dinamo Tamiya. Benar. Dinamo Tamiya. Ya. Ada lagi? Pernah dengar? Nur? Dinamo mesin cuci. Dinamo mesin cuci. Ya. Banyak ya kalau bahasa-bahasa tentang dinamo itu. Kita lanjut yang pertanyaan ketiga. Bagaimana jika suatu kendaraan itu tidak ada dinamo starter? Nah, Susah, Pak. Pakai kalau kaki. misalnya dinamo tidak ada, Pakai starter kaki. Didorong, pakai Pak. starter kaki. Didorong. Ya. Tadi ada juga yang pakai tangan ya. Diengkol. Ya. Nah, ini baru pertanyaan yang keempatnya. Apakah masih bisa kendaraan itu dihidupkan? Masih, Pak. Masih Bisa, ya. Pak. Masih bisa ya. Ada tadi yang pakai tangan, ada yang pakai kaki ya. Nah, kalau kompresor pakai tangan kan hidupannya? Pakai Ya, Pak. tangan, Pakai Pak. tangan. Ya, Ditarik. tangan dengan cara Ditarik. tali, Di starter, dililit ya, ditarik. ditarik, baru bisa hidup. Nah, Pak, ini. cewek cantik itu, Pak. Wah, ini, Nah, Pak. Yang kira-kira cantik ini ini, Pak. gimana ini? Ah, Ada Semangat pertanyaan ini, ini. Pak. Apakah masih kuat ngengkol? Gitu. tidak kuat, Pak, kalau Kalau lagi mesinnya cewek. kayak gini. Mesin yang Enggak pertama ini kuat, ya. Pak. Mesin wuling ya. Masih kuat kan ngengkol ini? Tidak, Pak. Kalau Tidak. double pack masih kuat. Terus yang gambar kedua, Kuat, fokus ya yang di belakang bukan yang di depan. kuat kali di depannya, Pak. Oh, Kalau yang 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 pertama engkol yang mana ini, Pak? Bukan, Pak. yang di Yang di belakang, engkol yang mana nih, Pak? kira-kira masih kuat kan ngengkol ini? Bannya aja segede ini. Kuat, Pak. Enggak, Pak. Kuat ya. Ya. Nah, lanjut gambar yang ketiga ini. Ini mesin kapal ini. Nah, kira-kira masih kuat kah ngengkol atau narik tali? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, makanya pada pelajaran ini muncul pertanyaan di sini, apakah masih kuat untuk ngengkolnya? Kalau mesinnya sebesar itu, tentu tidak, bukan? Nah, bisa patah tuh tangan kita. Jangankan untuk mengengkolnya, untuk menggerakkan sedikit aja kita nggak akan sanggup, ya. Kalau Nah. yang di ban itu, Pak, saya bisa gerakkan itu, Pak. Yang Dua di mana sekaligus yang bisa. Yang di ban, Pak, bisa saya gerakkan. Iya, kalau yang di depan yakin saya, tapi yang di belakangnya, ya. Yang belakangnya belum tentu, ya. Ya. Oke. Paling-paling menggerakkannya untuk pindah ya, nyaman ya. Mbak, Iya, Mbak, Pak. pindah dari ban itu, saya mau geser ini kendaraan. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita muncul pertanyaan. Nantinya, bagaimanakah nantinya dinamo starter itu bisa berputar? Ya. Nah, di sini saya mengasihkan gambaran dulu sebelum memberi penjelasan kenapa dinamo starter itu bisa berputar. Ya. Coba perhatikan di sini. Amati gambar ini yang ada. Ini adalah perkembangan dari teknologi. Ya. Kalau gambar pertama di sini, ini ada orang ini di depan mobil. Dulu menghidupkan mobil itu dengan cara diengkol. Ya, sebelum sistem starter ditemukan, orang-orang menghidupkan mobil itu dengan cara diengkol. Jadi di depannya diputar, baru mesin bisa hidup. Ya. Terus berkembang teknologi lagi. Sekarang hidupkan mobil itu pakai kunci kontak. Diputar. Ya. Diputar starter. Nah, sekarang yang terbaru orang hidupkan
mobil itu nggak pakai muter kunci kontak. Dengan cara apa? Cukup ditekan. Tekan. Ya, inilah teknologi yang sekarang. Bahkan bisa jadi nantinya ke depan itu sistem starter itu untuk orang menghidupkan mobil itu cuma pakai suara. Ya. Bisa jadi pakai suara aja, udah langsung hidup mobil. Ya. Itulah perkembangan teknologi dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sistem starter, baru kita masuk ke pelajaran. Ini yang punya motor, ya, Nyoman, Abdul, Nur. Oh, dia ada motor kah ini? Nggak bisa Dia naik mobil, motor, Pak. Pak. Bisanya naik mobil ya? Ya dikasih orang tuanya mobil Naik sudah aja, kayak Pak. Pak. Oh, sudah. Mudah-mudahan nanti ada motor ya, belajar bawa motor. Iya, Pak. Bapaknya pegawai Pertamina, dia itu Pak. Iya, tapi Lamborghini ya itu Pak, Lamborghini. orang tuanya itu taat dengan aturan. Jadi karena masih di bawah umur nggak dikasihkan kendaraan. Iya, Pak. Ya, ini, ayo, ini yang punya motor. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, apa itu fungsi dari sistem starter? Ayo, siapa yang bisa jawab? Untuk mempermudah menghidupkan mesin, Pak. Untuk mempermudah menghidupkan mesin. Ayo, yang lainnya. Menghidupkan awal mesin, Pak. Ya, menghidupkan awal mesin. Ya, Nur? Ada? Nur Hasidin tadi bolos lagi, Pak. Keluar dia lari tadi. Oh, ini wajahnya ada. Bolos ya? Bolos dia itu, Pak. Waduh, Nggak keluar pakai profil sebentar, ini. Pak. Ya, ya. Atau jaringannya putus ini. Data enggak ada, kayaknya sudah habis datanya, Pak. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dia kembali lagi segera. Ya. Mungkin dia boleh. Tolong ya, Pak Nyoman, tolong di WA ya. Mudah-mudahan terkoneksi. Ya. Bu Dea, apa ini fungsi sistem starter? Mana tahu udah pernah baca-baca modul yang saya berikan malam tadi? Mati lampu, Pak, tadi malam. Belum sempat baca. Waduh. Nah, nanti itu ada apa ya? Oh, kuis ya. Untung aja saya hari ini nggak ada kuis ini untuk refleksi bacaan tadi malam ya. Oke. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Nyoman sama Abdul ya. Jadi sistem starter itu sebagai penggerak mula dari kendaraan. Nah, tapi ada juga fungsi lainnya yaitu mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Ya, tujuannya adalah untuk memutarkan nantinya mesin. Nah, di sini ada 3 buah yang saya tulis, ya, motor bensin, motor diesel dengan pemanas dan diesel tanpa pemanas. Ya, untuk menghidupkan mesin, ya, kenapa tadi kita pakai dompeng masih bisa pakai tangan kita hidupkan? Karena masih ringan. Ya, ada yang tahu kan masih ringan dia. Tetapi kalau motor bensin itu nggak mampu kita. Jadi supaya mesin itu bisa hidup, ya untuk motor bensin itu minimal kita harus putaran mesin itu sampai 60 sampai 90 RPM. Jadi kira-kira coba kita pikirkan ya, sanggupkah kita memutar force ankle dengan kecepatan 60 sampai 90 rasio putaran per meter? Per menit, maaf ya, per menit. Nah, Rotasi. ya. Apa Rotasi. tadi RPM, Pak? Nggak RPM bisa, itu Pak. rotasi per menit. Jadi dalam 1 menit, ayo Pak Nyaman ini, sanggupkah memutarnya dengan kecepatan dalam 1 menit itu 60 putaran sampai 90 putaran? RPM itu apa, Pak? Tadi saya nggak dengar. RPM itu rasio putaran per menit. Ayo kita pikirkan, kira-kira sanggupkah
Tidak sanggup, Pak. Nggak sanggup, Pak. Bisa lepas itu Karena tangan ya. 1 menit harus 90. Nggak kuat, Pak. Nggak kuat ya. Nah, itu baru Ya, motor 1 menit harus bensin 90. ya. Motor bensin yang masih konvensional ini. Belum lagi motor diesel yang lebih rumit lagi. Itu 60 sampai 140 rpm. Nah, lanjut lagi motor diesel, engine diesel yang tanpa pemanas. Itu sampai 200 rpm baru bisa hidup mesinnya. Kebayang kan? Yang Gimana, mana Kang? itu, Pak? Yang pakai pemanas dengan tanpa pemanas, Pak? Oh ya, di kelas 1 belum belajar ya tentang motor diesel ya? Belum, Pak. Saya pindahan dari SMA, Pak. Langsung masuk kelas 2 ini. Waduh, kok bisanya dimasukkan kelas 2? Nggak tahu, Ya. Pak. Begitu sudah, Pak. Yang penting katanya nggak putus sekolah, jadi dimasukkan aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi Tinggal di kelas, motor Pak. diesel itu ya, Tinggal kelas nanti di SMA, ada Pak. namanya. SMA. Ya, jadi di diesel itu nanti ada yang pakai busi pemanas ya. Nanti belajar mesin, pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya, sama Bapak si Ari, sama Pak Ari, tanyakan, Pak, busi pemanas itu di mana letaknya? Saya akan pindah dari SMA ya. Itu pelajaran Iya, nantinya Pak. di mesin ya. Ya nyaman ya. Iya, Pak. Tanyakan. Nah, atau nanti kalau misalnya praktek juga saya bawakan, saya tunjukkan apa itu di mana letak dari busi pemanas ya. Nah, yang kedua, indikator yang kedua kita tadi adalah prinsip kerja. Nah, perhatikan ini prinsip kerjanya. Ya, ini pelajaran dari waktu kita masih SMP ya. Itu pelajaran fisika tentang kaidah jari tangan kiri, Fleming ya. Nah, di sini isinya menyatakan bahwa apabila terdapat arus listrik yang mengalir pada sebuah konduktor, nah di konduktor itu yang bagian ini, yang hitam ini, ya. Sementara konduktor tersebut berada di dalam medan magnet. Medan magnet itu antara yang saya tunjuk ini, N sama S, ya. Maka konduktor tersebut akan bergerak terdorong sesuai dengan garis magnet. Bergeraknya ke atas. Ini hukumnya. Yang dikenal dengan kaidah jari tangan kiri Fleming. Ingat ya. Nah, kalau diaplikasikan ke motor starter, kita lihat di sini. Ya. Ini dia konduktor tadi yang akan kita kasihkan arus listrik. Setelah itu ini adalah medan magnetnya. Kalau digabungkan, maka kita ingat lagi sifat dari magnet. Kalau ada yang senama, dia gimana? Menolak. Menolak. Ya. Jadi di sini harusnya karena di sini adalah medan magnetnya utara, sedangkan di sini juga menghasilkan medan magnet utara, secara otomatis konduktor ini akan menarik ke atas. Ya, terdorong di atas. Dan siklusnya itu akan terjadi secara berulang-ulang. Nah, makanya di sini arus listrik dialirkan melalui medan magnet, terus melewati kumparan konduktor. Nah, di sini akan memutar terus. Nah, aplikasi ini tidak hanya terbatas kepada Di sekolah? sistem starter aja, ya. Tapi juga digunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kipas angin, ya. Nah, kipas angin itu berasal dari ini. Dari kaidah
jari kiri. Ya. Ada lagi yang bisa disebutkan? Kipas angin, 1. Apalagi yang dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang Baru sering berputar. 3 masih ada lagi 2 peserta belum? Apa? Ayo, nyaman. Sudah. Matikan dulu HP-nya. Ya, nanti nelpon. Hah? Ayo, Mesin. Abdul. Apa lagi? Pompa air, Pak. Oh iya, Mesin- sebentar. mesin cuci, Ah, iya, mesin cuci. Ada dinamonya. Nur? Pompa air, Pak. Wah, pompa air, benar. Ya, semua yang tadi yang Anda sebutkan itu berasal dari prinsip kerja ini. Jadi, prinsip kerja dari motor starter itu adalah merubah arus listrik atau memanfaatkan arus listrik yang dirubah menjadi magnet, ya. Nah, itulah yang nantinya akan berputar. Oke, lanjut. Berarti motor starter itu bisa dijadikan juga Pak ya. Kalau kita membuat senapan angin menggunakan motor starter sebagai pelontarnya itu bisa berarti Pak ya. Nah, kalau itu saya belum pernah ini, Pak Nyoman, menggunakan senapan angin buat pelontarnya. Ya, Karena dia kan mengandalkan medan magnet itu Pak. belum pernah saya melihat pengaplikasiannya, ya. Oke. Lanjut ya. Ya Pak. Lanjut. Ini kita lanjut kepada komponen dari sistem starter. Nah, di sini lihat di gambar samping ini adalah gambar dari dinamo starter ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang komponen dari sistem starter, alangkah baiknya ini perhatikan ini rangkaian dari sistem starter ini. Di sini adalah rangkaian yang simple ya. Kira-kira dari gambar ini Anda bisa nyimpulkankah apa aja komponen dari sistem starter tersebut? Ada terminal sistem starter, ada terminal 50, terminal 30, kemudian terminal apa itu ya? Terminal apa ya? B ya. Terminal B Baterai. ya? B ya. Terus ada ST, Ada ada starter, starter. Jadi secara dasarnya ya, starter itu komponennya ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama itu adalah baterai. Yang kedua adalah kunci kontak. Yang ketiga adalah unit dari motor. starter. Cuma 3 ini aja komponen utamanya. Terus nanti baru dalam perkembangannya ada komponen-komponen tambahan. Nantinya kita pelajari minggu depan. Nah, misalnya komponen tambahan itu misalnya nanti sekring, ada relay. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, kenapa ada sekring? Kenapa ada relay? Di mana diletakkan? Di mana dipasang ya? Nanti kita belajar minggu depan, pertemuan minggu depan kita belajar tentang itu. Rangkaian yang lebih rumitnya. Ini adalah rangkaian dasarnya. Jadi rangkaian dasar ini ada 3 komponen ya. Ada 3 komponen dari sistem starter. Nah, untuk tugas saya akan men-share LKPD ke grup WA. Silakan dibuka, diisi dulu. Udah bisa udah masuk ke dalam WA? Silakan dicoba, dibuka.
HP saya Belum error, masuk, Pak. Pak. Error kenapa, Nyoman? HP-nya tadi saya lihat angkat telepon, Panas-panas dia ini, Pak. kipasi dulu supaya nggak panas dia. Di mana dikirimnya, Pak? Ini nggak ada masuk. Oh, nggak masuk ya? Sebentar, saya kirimkan. Nyangkut sepertinya jaringannya. Iya, Pak. Belum ada masuk ini. Nah, baru masuk, Pak. Nah, baru masuk, Pak. Udah kelihatan ya? Lembar kerjanya? Masih Sudah, not Pak. responding, Kelihatan, Pak. Pak. Udah. Belum, Pak. Itu juga Masih not saya responding. kirimkan ke grup WA. Saya kasih waktu 5 menit ya. Tolong diisi dulu. Nih, gambar ini nama komponennya apa, fungsinya apa. Nah, itu bahan ajar kemarin malam udah saya share. Jadi kalau yang membaca itu bisa langsung jawab itu. Ya, setelah itu nanti kita diskusikan hasil dari jawaban Ananda. Ayo, silakan 5 menit kerjakan ya. Sudah, Pak. Udah kah, Nyoman? Sudah selesai, Pak Guru. Waduh, cepatnya. Pintar ini. Saya nanti yang presentasinya Nyoman ya, nomor 1 ya. Iya, Pak. Oke. Padahal belum cukup 1 menit. Oh, bisa penggayaan kita nanti ini kalau misalnya semua kelas bisa seperti ini. Iya, Pak. Ayo, Nur, Iya, Pak. udah selesai? Belum ya? Masih ada 5 menit ya? 4 menit lagi ya? Sementara, Pak.
Izinkan diukur materi yang diberikan mudah dipahami dan menarik karena menggunakan karakter mana. Oke, 1 menit lagi ya. Udah semuanya? Nur, Belum, udah Pak. selesai? Belum, Pak. Dea udah? Udah, Pak. Udah. Abdul? Sudah, Pak. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Yang Nur, belum selesai ini. Oke, lanjut ya. Ayo. Nur udah ya? Belum? Ya, Pak. Oke, 3 buah kok, Nur. Ya. Tadi saya suruh Pak Nyoman. Ya, Nyoman. Ayo, kita bahas sama-sama ya. Presentasikan yang sama-sama hasil dari LKPD yang saya tugaskan. Nah, nomor 1 ini. Gambar apa ini, Nyoman? Yang mana, Pak? Nih, yang hitam ini, kotak hitam. Baterai. Baterai. Nah, Dea, ada nama lain kah? Dea, apa nama ini? Jawabannya? Baterai, Pak. Baterai. Abdul? Ya. Aki. Aki, Pak. Aki. Acu, Pak, acu. Oh, acu. Nur, apa Ya, jawabannya, Nur? Yang nomor 1 ini, yang gambar kotak ini. Baterai, Pak. Baterai. Berarti ada yang jawab baterai, ada yang jawab aki, ada yang jawab acu. Mana yang paling benar ini? Baterai, Pak. Jawaban Baterai, saya Pak. paling benar, Pak. Ya. Mana yang paling benar? Atau benar semuanya? Benar semua, Pak. Iya. Jadi semuanya namanya mau baterai disebut, mau aki, mau acu, ya. Semuanya jawabannya benar, nama komponennya. Ya. Lanjut. Fungsinya apa? Nyoman, apa Sebagai fungsinya? sumber arus listrik, Pak. Sebagai sumber arus. Dan dia apa fungsinya? Yang ditulis tadi? saja. Ntar, Pak. Keluar. Sumber energi listrik, Pak. Kalau mesin mati itu dia sumber energi untuk aksesoris, Pak.
Tadi sumber arus listrik ya? Iya, sumber arus, Pak. Sumber arus listrik. Sama aksesoris tadi ya? Ya, kalau mesin mati, Pak. Nih, Abdul. Untuk menyuplai arus listrik pada saat dilakukan starter, Pak. Untuk menyuplai Arus listrik pada saat saat melakukan starter. starter. Iya, Pak. Oh. Nur Hasidin, ayo. Untuk menyimpan arus listrik, Pak. Untuk menyimpan arus listrik. Ya, tadi langsung saya apakan di sini ya. Yang Nyoman bilang itu sebagai sumber arus. Yang Dea juga menyatakan sebagai sumber arus. Ya, Abdul juga memberikan pendapat untuk menyuplai arus listrik saat mesin di starter. Yang Nur juga menyimpan arus listrik. Jadi semua jawabannya adalah benar ya. Jadi salah satu fungsi dari baterai itu adalah sebagai sumber arus atau sebagai penyuplai arus listrik ketika mobil akan di starter ya. Itu fungsinya, fungsi baterai pada sistem starter. Lanjut. Yang komponen nomor 2. Kunci kontak, Pak. Kunci kontak. Kunci kontak, Pak. Ya juga kunci kontak. Ada nama lain? Abdul, gambar apa ini? Nama lainnya kalau tidak salah switch starter, Pak. Switch starter. Lanjut. Nyoman mana ini? Putuskah jaringannya? Hilang dari peredaran saya lihat ini. Ngurus ayam kayaknya dia itu, Pak. Waduh, lepas ayamnya ya? Pas ayamnya, Pak. Aduh, kehilangan sinyal ini. Iya, pakainya lepas ayamnya, Ya. Pak. Iya. Nih, nama komponennya ada yang kunci kontak. Saklar, Pak. Nah, ada lagi namanya saklar ya. Saklar, Pak. Saklar. Ya. Jadi semuanya nama komponen ini adalah kunci kontak atau ya ada juga yang bilang switch starter, ada juga yang bilang saklar. Nah, di antara 3 nama ini kira-kira fungsinya sama kah? Sama, Pak. Sama. Apa fungsinya? Abdul apa? Untuk Fungsinya memutuskan dan menghubungkan arus listrik. memutus atau Menghubungkan arus listrik. arus listrik. Nah, Pak, Yud. Pak, Oh, Pak. putus jaringan kah, Nyaman? Iya, Pak. Mati lampu. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Nih, dia apa ini fungsinya? Memutus dan menghubungkan arus listrik, Pak. Berarti sama ya dengan Pak Abdul ya? Sama, Pak. Oh, Iya, Pak. janjian ya tadi ya ini. Kok sama jawabannya? Enggak, Pak. Enggak nyontek loh ya. Ya, Sebagai pintu percabangan, Pak. ya. Nur, jawabannya gimana? Sama kah? Sama, Pak. Memutuskan dan Sama. menghubungkan arus Atau listrik. ada yang beda? Untuk percabangan, Pak. Untuk percabangan? Iya, kan ada yang larinya ke starter, ada yang larinya ke ignition coil. Jadi kan di situ tempatnya dia dicabangkan, Pak. Untuk percabangan ya? Nah, kita simpulkan ya. Nah, di sini adalah fungsi dari kunci kontak ya. Jadi fungsi dari kunci kontak pada sistem starter itu adalah untuk
memutuskan atau menghubungkan arus membutuhkan listrik. arus listrik, ya. Jadi arus listriknya dari mana tadi? Kalau kita lihat dari rangkaian, dari baterai ke dinamo Kunci kontak. Dinamo starter. starter. Lanjut. Nggak lewat relay dia, Pak. Nah, ya, kalau lewat relay nanti itu komponen tambahan ya. Kenapa harus pakai relay? Ya, nanti minggu depan kita akan belajar di sana. Kenapa harus pakai tambahan, harus pakai sekring? Ya, Insya Allah minggu depan kita belajar di sana. Ya. Nih, lanjut gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Motor starter, Pak. Motor starter. Ada yang lain? Dinamo starter, Pak. Dinamo starter. Ada lagi? Nyoman sama Abdul sama kah atau beda? Sama Dinamo Pak. starter, Pak. Sama, berarti ada yang motor starter, ada yang dinamo starter. Iya. Nama komponen yang ada di gambar ini adalah motor starter atau dinamo starter. Lanjut, fungsinya apa? Memutar mesin untuk pertama kalinya, Pak. Ya, memutar mesin. Untuk pertama, untuk awal. Mesin pertama kali. Ada lagi? Memutar mesin Memutar mesin melalui flywheel, Pak. melalui Flywheel. flywheel. Nah, lanjut. Ada apa, Nyaman? Fungsinya? Apa itu, Pak? Yang dinamo starter tadi, apa gunanya? Untuk merubah arus listrik menjadi energi listrik menjadi energi mekanik, Pak. Iya, merubah Energi listrik menjadi energi mekanik. energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, berarti di sini saya menyimpulkan ya, sepertinya ini Pak Nyoman yang baca modul saya malam hari ya, sampai tuntas ya. Oh, Dipelajari. betul, Pak. Saya begadang sampai pagi baca modulnya, Bapak. 100 ini Pak Nyoman ini. Dari Jadi, Pak. SMA tapi kualitasnya jempolan ini. Ya, Jadi ketua kelas lagi nanti dia itu. Dari SMA dia, Pak. Memang. hebat dia dari Membaca. SMA ini. Ya, semangat belajar, motivasi belajarnya untuk mengejar ketinggalan di pelajaran kelas 1 itu patut diberi nilai 100 ya. Jadi yang lainnya ya tiru-tiru Pak Nyoman ini ya. Ya. Ada wifi-nya dia, Pak. Kan kalau punya wifi ya. Tadi Pak Nur ada paket data kan? Tidak ada datanya, Pak. Ada. Kemarin saya lihat main game sore-sore. Ya. Habis, Oke. Pak. Jamnya habis, Pak. Ya. Udah, besok kalau ada yang di-share langsung di-download dulu ya. Siap, Pak. Siap-siap ya. Oke. Nah, di sini hari ini saya menyimpulkan ya. Jadi dari LK ini motor starter itu ada 3 komponennya yang utama, yaitu baterai, terus kunci kontak, dan dinamo starter ya. Nah, di sini yang ini ada pertanyaan kah? Tidak ada? Cukup? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Cukup, Pak. Pak. Sudah jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Sebelum ini saya tutup pembelajarannya, karena pembelajaran kita cuma sampai 3 indikator aja. Fungsi dari sistem starter, prinsip kerja, sama komponen ya. Saya ingin melakukan refleksi dulu, mau main game dulu ya. Silakan Ananda buka laptopnya atau buka HP-nya ya. Buka HP-nya silakan. Ini ketik di browsernya join myquiz.com.
Ayo. Saya ingin merefleksi kegiatan kita pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Sampai sejauh mana nyantolnya? Sudah Pak. Sudah? Join myquiz.com quizzes Pak ya. Iya, kuis pakai Z ya. Sama-sama dibuka juga. Saya juga buka pakai HP yang lain ini. Nggak mau masuk, Pak. Kenapa? Nggak ada pakai data? Nggak mau masuk dia, Pak. Mau Oh, bisa Pak, ke sini. ini program, Pak. Ini tadi. Kelihatan. Join my quiz. Setelah itu masuk kepada kodenya. Nah, ini baru satu orang yang gabung ini, ya. Satu orang gabung. Masukkan kode gamenya. Guys, saya pertama kali bergabung Pak. Saya lihat dulu siapa yang udah gabung di sini. Oh, belum kelihatan ini. Banyak datanya dia, Pak. Mulai Pak. Nah, baru 2 orang ini. 2 orang itu yang kedua saya itu. Saya juga masuk, Pak. Udah masuk kah? Sudah. Sudah Oke. 4 orang Pak. Yang udah masuk ini Abdul. Ini Sedeng ini siapa ini Sedeng? Sedang Saya, ini. Pak. Waduh, nama bagus-bagus menjadi Sedeng ini. Ya. Abdul, Sedeng, Dea. Satu lagi Nyoman mana? Ya sedang itu, Pak. Oh, Sedeng itu Nyoman. Orang sedang itu, Pak. Nur gimana Nur? Ada masalah Nur? Tidak ada data, admin Pak. ini Pak. Waduh, Data. nggak bisa kah ini? Coba login dulu kalau bisa, biar kita bisa lihat ini refleksi. Sudah Pak. Udah. Oke, saya mulai ya. Ya Pak. Silakan dijawab. Yes, 100. Oh, salah. Aduh, salah lagi. Wah, yang sini gitu. Kok nggak Oke. diajari tadi Pak? Langsung Saat muncul ini gitu, Pak. Sedeng lagi memimpin sambil dibayang-bayangi oleh Dea di belakangnya. Oke, rupanya dia menyalip Sedeng. Lima 15 soal kebanyakan. Oh, salah. Turun lagi sedeng. Hey, use Supersonic for ultra fast gameplay.
Yeay! Juara Sepertinya satu, Sedeng. sedang juara umum ya pada permainan quiz ini ya. 9 benarnya ya. Oke. Kita akhiri ya. Ya Pak. Ya. Oke, di sini yang juara satunya si Sedeng, juara 2 Dea, sedangkan juara 3 Abdul ya. Alhamdulillah ini prestasi. Mudah-mudahan di kelas juga prestasinya juga demikian juga nantinya di akhir semester. Amin ya. Amin. Pak. Oke, ini saya nggak bisa lanjut main permainan kuisi karena ini sebentar lagi udah mau habis ya waktunya ya. Iya, Pak. Kira Ya, 1 Pak. jam pelajaran. 10 menit Oke, lagi, Pak. ini kesimpulannya 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Iya. Pas saja waktunya untuk refleksi. Jadi salah satu fungsi dari sistem starter adalah sebagai penggerak Penggerak awal, Pak. awal kendaraan. Yang pertama, yang kedua, prinsip kerja dari motor starter berdasarkan kaidah Tangan kiri. tangan kiri Fleming. Yang ketiga, komponen dari sistem starter itu ada 3, yakni Baterai. Kontak, sama motor, starter. motor starter ya. Oke. Indikatornya tercapai. Jadi minggu depan kita masuk pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang dari unit motor starter ini. Nah, di sini kalian lihat ini motor starternya masih dalam satu kesatuan. Ya, nanti kita akan tahu tadi ini 30 ini yang mana, 50 yang mana, yang gigi pinion yang mana. Nah, itu adalah pelajaran nantinya minggu depan. Oke, untuk tugas nantinya, tugas di rumah adalah mengerjakan latihan, ya. Nanti anak-anak ngerjakannya di Google Form. Linknya udah saya share ke grup WA. Ya, jadi silakan dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Pertanyaannya cuma 3. Ya, berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Insya Allah, kalau dikerjakan cepat, nggak sampai 2 menit, 3 menit selesai. Pokoknya jangan ditunda-tunda. Dan nanti sebelum masuk, pertemuan selanjutnya mudah-mudahan tugasnya udah kumpul dan saya udah nilai. Ya, sehingga kita bisa tidak ada kendala untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ayo, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mohon satu orang memimpin untuk berdoa. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Yang belum? Nur Hasidin belum, Pak. Oh, Nur. Ayo, silakan Nur. Ya. Pimpin doa penutup. Saya akan pimpin doa. Marilah kita mendukung kepala sejenak. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapatkan hari ini bernilai ibadah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nur. Siapa? Baiklah, anak-anak sekalian, kita cukupkan kegiatan belajar kita pada kali ini. Marilah sebelum saya tutup ini, tolong nanti sampah-sampah yang ada di bawah bangkunya dibersihkan ya. Sampah-sampah, jangan lupa sebelum pulang yang piket tolong piket dulu supaya jangan pagi hari piketnya.
Nah, kalau pagi hari terganggu nanti pembelajaran kita. Jadi silakan piket dulu yang mau piket, yang mau pulang, yang tidak piket bisa pulang. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya. Ini jalan lagi musim hujan, jalan licin. Ingat, ada orang tua, jaga kesehatan juga ya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sore Pak.